Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiana Samswari dengan NIM 2242364, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan dari perusahaan Excel atau Excel Asiata. Nah, ini laporan posisi keuangan. eh, Excel ini mengalami sedikit kenaikan total aset pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2022, total aset perusahaan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Total kewajiban. Nah, pada tahun 2023 mencapai 26 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 dan lebih rendah daripada tahun 2021. Hal ini menunjukkan sedikit peningkatan utang atau kewajiban total ekuitas. Pada perusahaan ini tercatat eh, pada tahun 2023 terus hampir setara dengan total aset yang menandakan posisi keuangan yang stabil dan sehat. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pendapatan perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Men- itu naik dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, laba kotor pada tahun 2023 itu lebih sedikit tinggi dibanding 2022, namun sedikit lebih rendah dibandingkan 2021. Meskipun ada fluktuasi, laba kotor tetap positif. Laba operasi dan laba bersih. Laba operasi pada tahun 2023 itu jauh eh, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Di tahun 2022. Nah, meskipun sedikit menurun dibanding dengan tahun 2021, laba bersih pada tahun 2023 itu menunjukkan keuntungan beban yang sehat meskipun ada penurunan dibanding dengan tahun 2022. Selanjutnya, laporan analisis analisis rasio. Analisis laba kotor tuh eh, laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2023 lebih tinggi dibanding 2022 dan 2021. Ini menunjukkan adanya peningkatan aliran kas dari operasional bisnis utama perusahaan. Arus kas dari aktivitas investasi. Ini tuh mencatat angka negatif yang lebih besar pada tahun 2023, terutama arus kas negatif dari aktivitas investasi yang sedikit lebih buruk dibanding dengan tahun 2022 dan 2021. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk investasi atau pengurangan pembiayaan eksternal. Selanjutnya ada analisis rasio. Dari GPM ini, laba kotor mengalami peningkatan pada tahun 2023. Walaupun persentasenya sedikit menurun 14,9% pada tahun 2021 dan menjadi 30,1% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun laba kotor naik, profitabilitas terhadap pendapatan sedikit menurun. Untuk OPM ini pada tahun 2023 tercatat sebesar 3 juta. Nah, terus dengan margin laba operasi sebesar 10%, 10,7%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap efisiensi operasional perusahaan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada analisis laba bersih atau NPM. Pada tahun 2023 itu dengan margin laba bersih sebesar 4,1%. Ini sedikit meningkat 30% pada tahun 2022. Walaupun masih rendah dibandingkan dengan tahun 2021, ada kenaikan laba bersih dan rasio profitabilitas bersih menunjukkan sedikit penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Terus ada eh, atau atau ini perputaran aset pada tahun 2023 mencapai 4 0,4 menunjukkan peningkatan dari 0,3 pada tahun 2022 dan tetap stabil dibanding 2021. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan asetnya untuk penghasilan pendapatan. Analisis DuPont, rasio rasio NPM atau dan ROA menunjukkan pada tahun 2023 perusahaan berhasil mempertahankan tingkat profitabilitas dan efisien aset yang relatif stabil dan ROA 1,5 memberikan gambaran bahwa perusahaan mempertahankan hasil yang solid dari aset yang digunakan meskipun ada fluktuasi. Selanjutnya penjelasan eh, Misalnya penjelasan untuk analisis per grup. Eh, ini penjelasannya pemegang saham terbesar adalah Norges Bank Investment Management dengan 1,98% dari total saham yang beredar. Terus diikuti oleh The Vanguard Group dengan 1,30% dan Dimensional Fund Research LP yang menguasai 0,96 dari saham. Dari total saham 5,50% dipegang oleh kelompok pemegang saham terbesar ini. Ini menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan di tangan beberapa institusi besar yang dapat memengaruhi arah dan keputusan strategi perusahaan. Nah, terus pemegang saham lainnya seperti BlackRock Fund Research, terus PT Skorder Investment Management Indonesia dan lainnya memiliki presentasi yang lebih kecil, namun secara kolektif mereka turut berkontribusi terhadap keberagaman dan struktur kepemilikan saham perusahaan. Selanjutnya, ini ada grafik candlestick dari XL Smart Telecom Sejahtera atau XL. Berdasarkan chart pada saham Excel, harga saham saat ini berada di 2.640, mendekati harga jual yang tercatat di 2.630 dan sedikit di atas harga beli di 2.640. Saham ini menunjukkan kondisi overbought dengan pergerakan harga yang sangat cepat dan berada di dekat batas atau atas Bollinger Bands yang mengindikasikan kemungkinan koreksi harga. Moving average atau MA juga menunjukkan tren kenaikan, tetapi RSI yang cenderung naik di atas 70 memberikan sinyal bahwa saham bisa mengalami penurunan. Secara teknikal saat ini saham berada dalam fase risiko dan bisa berisiko mengalami pembalikan arah. Oleh karena itu, walaupun saham ini masih cenderung naik, disarankan untuk berhati-hati menunggu koreksi harga lebih lanjut sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya, untuk rekomendasi berdasarkan analisis fundamental dan teknikal, rekomendasi saya untuk saham Excel ini
adalah sell atau strong sell. Alasannya, dari segi fundamental saham ini terindikasi overvalued dengan harga pasar saat ini lebih tinggi daripada nilai wajar yang dihitung melalui beberapa metode valuasi seperti DCV, comparable, dan company serta DDM. Terus dari segi teknikal, saham ini menunjukkan indikasi overbought dengan harga yang berada dekat batas atas Bollinger Bands dan RSI yang tinggi. Terus ini menunjukkan potensi koreksi harga. Oleh karena itu disarankan untuk menjual. Karena saham pada saat ini risikonya karena risiko penurunan harga yang cukup tinggi dari sisi valuasi maupun kondisi teknikal. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.